Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang terhingga kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertemu dan berkumpul di Zoom meeting untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu talabul ilmi. Ya, salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Ya. Kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Oke. Naidil tinggalnya di mana, Nak? Halo Naidil. Dengar suara Bu Cipayung. Guru? Naidil tinggalnya di mana? Cipayung. Di Cipayung, oke. Coba Naidil dibuka Al-Qur'annya surah bawa juz amma nggak atau Ada Al-Quran. Al-Quran. Oke ya, Bu Guru mau dengar nih suaranya Naidil ya. Membaca bentar mau ambil dulu. Ya boleh. Ya. Surahnya kelas 6 itu dia sudah sampai surat Al-Fajr Al-Ghasyiyah. Iya, baru nemu. Oke, atau lihat di layar nggak apa-apa ya. Sudah terlihat belum tulisannya, Nak? Udah. Baik. Surat Al-Fajr apakah kamu sudah hafal? Udah. Sudah hafal. Baik, kalau sudah kita Naidil baca ya, Nak. Dari Ta'al silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf agak seret. Wal fajr walayalil ashr wasyaf'i wal watr wal laili iza yasr. Hal fi zalika qasamul lizi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'as إرم ذات الإماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ربي ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Naidil sebentar, ayat ke-16 coba diulang lagi deh. Dari wa amma idza mabtalahu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Ngapain? Oh. Ayo. Suaranya agak tepat. Yang ini. Wa amma idza mabtalahu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kala bal tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa takuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kala iza dukatil ardi dakang dakka wajah rabbuka wal malaku saffan saffa waji ayyawma izin bi jahannam
Yaumaidzi yatazakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yaumaizil la yu'azzibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, oke. Sadaqallahul azim. Ya, kayaknya apa mau dihafal ya. Cuma untuk tajwidnya masih ada yang harus perlu diperbaiki, termasuk panjang pendeknya ya. Ya. Panjang pendeknya mat wajib, mat jaiz ya. Kemudian idghamnya. Nah, Aidir kalau ada waktu ya, kalau bisa mengikuti kegiatan tahsin. Nah, kalau Iya. hari Selasa, Kamis, Sabtu itu jam berapa? 5:30 pagi. Itu Naidil bisa ikut via Zoom Suaranya patah. pagi. Tahsin pagi. Iya. Kurang, kadang bisa ikut, kadang enggak. Nah, coba disempetin ya, minimal yang Sabtu, hari Sabtu itu kan kita belajar tahsin musyrik ya, bagaimana kita memperdalam ilmu tajwid ya. Jadi juga ini untuk penilaian kehadiran, keaktifan juga dalam belajar gitu ya, supaya ada poin penilaiannya bertambah ya. Nah, Ya. coba kita lihat hukum tajwidnya yang terdapat di surah Al-Fajr. Sudah belajar tajwid kah? Udah. Baik, berarti mungkin sedikit banyak tahu ya. Nah, ini coba sebutkan hukum yang terdapat di dalam surah Al-Fajr ayat ke-22 ini, nah. Kenapa? Yang ayat 22 nih. Ayat 22. Wajah rabbuka. Di sini terdapat bacaan mat bertemu dengan hamzah pada satu kata. Ini hukumnya apa, nak? Aku masih masih belajar pengucapannya, tapi nggak tahu nama-namanya. Oh, nama-namanya belum tahu. Ya. Oke, mat wajib mutasil ya. Pernah dengar? Pernah. Ya. Jadi ini hukum mat wajib mutasi adalah apabila ketemu mat dengan hamzah dalam satu kata ya, maka dia wajib dibacanya panjang 5 harokat. Gitu, ya. Kemudian wal malaku. Nah, ini hukumnya alif lam. Alif lam itu terbagi dua. Sudah tahu alif lam apa aja? Belum. Alif lam komaria dan alif lam syamsiyah atau idar komaria, idar idgham syamsiyah. Ya. Nah, kalau cirinya alif lam komaria itu ketemu alif lam bertemu dengan huruf komaria yang 14 huruf. Demikian juga kalau yang syamsiah hurufnya ada 14 huruf. Gitu. Maka dibacanya jelas ya, karena diikuti sukun lamnya terdengar. Kalau idgham syamsiah alif lamnya tidak terbaca karena dia diikuti oleh tanda tasydid. Jadi masuk huruf berikutnya. Oke, ya. Baik, kemudian yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Setiap yang bacanya panjang 2 harokat namanya apa? Mat apa namanya? Belum apa nama-namanya belum belajar sih. Oh gitu, baiklah. Itu nanti dipelajari ya untuk tajwidnya, karena belajar ilmu tajwid itu penting. Ya, walaupun hukumnya fardu kifayah mempelajari ilmu tajwidnya, tetapi ketika kita membaca Al-Quran itu dengan tajwid, dengan lancar, maka jatuhnya adalah fardu ain ya. Setiap anak itu wajib ya membaca Al-Quran dengan cara tajwid. Gitu. Baik. Di kelas 6 ini berarti kamu ujian ya, nak? Iya. Nah, kelas 6 itu ada
target-target pembelajaran yang harus dicapai. Sebentar, ini saya buka dulu. Termasuk tentang materi-materi yang ada di kelas 5 ya, materi yang ada di kelas 4. Nah, itu juga termasuk bagian dari pelajaran kelas 6. Nah, tentang rukun Islam, kemudian rukun iman ya, itu semuanya harus diketahui ya. Iya. Bentar, ini buka ya, modul PAI kelas 6. Ya. Ya. Kamu sudah tahu tentang rukun Islam, rukun iman? Udah. Ya. Apaan aja tuh? Rukun Islam. Ini apa aja? Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, naik haji bila mampu. Ya, betul. Kalau rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat bukan ya? Ya. Terus? Iman kepada malaikat, iman kepada Jangan kebalik-balik ya. iman kepada Yo, itu kan kelas 1 loh. Syahadat, sholat, zakat ya. Ya, zakat, puasa, haji. Puasa. Apalagi? Haji Sama ya. haji. Haji. Kalau rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Dia pada malaikat. Dia ada 6 kan? Iya. Nah, yang pertama? Iman kepada Allah. Nah, iman pada Allah. Terus yang kedua? Iman kepada malaikat ya? Ya, iman kepada malaikat. Terus yang ketiga? Kitab. Iman kepada malaikat. Oke, malaikat. Terus yang ketiga? Iman kepada kitab ya? Rasul dulu. Ya, iman kepada kitab dulu ya. Iman kepada kitab. Kitab Allah ya. Oke, yang keempat. Yang keempat? Iman kepada Rasul ya? Apa Nabi? Iman kepada Rasul Allah ya. Salah. Hurufnya. Oke. Assalamualaikum Farhan Ilham. Iya. Ya. Ilham. Rukun iman yang kelima apa nak? Kode dan kodar. Bukan. Yang kelima. Pergi haji jika mampu. Itu rukun Islam. Iman kepada hari kiamat. Ini kebalik-balik ya. Yang keenam. Kode dan kodar. Nah, iman kepada koda ya dan qadar. Nah, ini di kelas 6 kita pelajari tentang percaya kepada hari akhir ya, dan juga percaya kepada koda dan qadar. Nah, koda itu adalah ketentuan Allah ya, ketentuan Allah yang belum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang telah terjadi yang disebut dengan takdir. Nah, untuk takdir sendiri itu terbagi 2 ya. Oke, Naidil tahu
Takdir apa aja? Takdir baik dan takdir buruk. Oke, dia ada istilahnya ya. Namanya itu disebut takdir mu'alaq. Pernah dengar? Belum. Nah, nanti ada ya. Bentar. Ini disebutnya takdir ya. Masuknya dia ke qadar. Takdir itu ada dua, ada takdir mu'alaq, ada takdir mubram. Pernah dengar? Ada takdir mu'alaq dan takdir mubram. Apa itu takdir mu'alaq dan takdir mubram? Nah, dipelajari ya. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat dirubah. Ya. Oke, misalnya nih. Penjelasan tentang takdir mu'alaq. Namanya mu'alaq ya. Dan takdir mubram. Jadi ada takdir yang nggak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Nah, seperti apa takdir mu'alaq dan takdir mubram? Nah, kalau takdir mubram itu yang tidak bisa dirubah ya. Ya, contohnya seperti matahari berada di bentar. Bentar. Seperti takdir ini belum guru share ya. Bentar. Ya. Ini mohon maaf agak ngelek ya. Baru reda hujan ini. Ya. Jadi tentang takdir itu sendiri, Allah sudah memberikan informasinya kepada kita bahwa manusia itu sudah ditetapkan ya, masing-masing rezekinya, masing-masing umurnya, masing-masing jodohnya yang dirahasiakan ya oleh Allah, tapi kita disuruh untuk mencarinya atau kita disuruh untuk berikhtiar ya. Nah, adapun ya pengertian dari qadar ya, ketentuan Allah yang belum terjadi, seperti kita dulu hidupnya sebelum kita lahir ke dunia itu kita ada di alam ajalin, alam di mana seluruh ya manusia itu ada di sana, ruhnya ya maksudnya. Nah ini takdir mubram. Takdir mubram itu yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Manusia bisa nggak merubah, misalnya matahari ya terbit dari barat ke timur. Kalau sekarang kan timur ke barat ya, dan itu juga Allah ya yang menggerakkan. Manusia bisa nggak? Malam tunggu dong ya, jangan berhenti dulu nih. Aku masih mau menikmati malam. Bisa nggak manusia menahan? Nggak bisa ya. Nah itu juga takdir, itu disebut takdir mubram yang bisa dirubah. Nah seperti halnya kelahiran ya, Naidil dilahirkan sebagai seorang perempuan ya, Ilham dilahirkan sebagai seorang laki-laki, bisa nggak dirubah? Nggak bisa, karena itu merupakan ketentuan Allah, kecuali kalau dia memang keinginan untuk ubahnya sendiri ya, udah ditakdirkan oleh Allah sebagai laki-laki tapi dia tidak menerima, dia ingin menjadi perempuan, maka dia rubah bentuknya menjadi seorang perempuan. Nah itu berarti sama seperti dia sudah merubah ciptaan Allah, dan itu tidak dibenarkan ya. Ya kayak gitu. Sekarang udah banyak belum hal-hal yang
kita temui seperti yang tadi, laki-laki seperti perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki, ya kan? Nah, padahal kan itu nggak boleh merubah ciptaan Allah, ya, merubah jati dirinya gitu, bisa karena nafsunya dan lainnya, kecuali kalau memang dia memiliki kelainan ganda, misalnya dia diberikan oleh Allah ada apa namanya, diberikan kelamin yang ganda, ada laki, ada perempuan, dan mana yang lebih dominan, ada kelihatannya seperti dia laki-laki tapi kok ini perempuan, nah itu sehingga dia tidak nyaman dengan ininya, nah itu dia bisa, ya tentunya itu semua dengan izin Allah. Kemudian kematian seseorang juga kita tidak pernah tahu, ya. Kalau kita sakit kita disuruh ikhtiar untuk berobat, adapun umur panjang dan pendek semua itu ketentuan dari Allah SWT, ya. Nah itu contohnya ya takdir mubram, ya, takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat dirubah. Nah, yang kedua disebut takdir mu'alak. Disebutnya apa? Ya, mu'alak, ya. Mu'alak itu adalah ketentuan Allah yang mungkin dapat dirubah oleh manusia dengan cara usaha atau ikhtiar dan nah, untuk contohnya ini, ya, kita bisa sebutkan misalnya ada seorang yang sakit, ya, karena dia ikhtiar, dia berobat, dia rumah sakit, ya, dengan izin Allah dia sembuh. Nah itu merupakan bentuk contoh dari takdir mu'alak yang bisa dirubah, dari sakit akhirnya dia jadi sehat, ya. Kemudian seseorang, ya, akan belajar dan bekerja dengan sepenuh hati. Nah, menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, belajar dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi pandai. Yang tadinya bodoh, tapi karena dia mau belajar, maka dia menjadi pandai. Ya. Kemudian orang miskin, dia bisa menjadi kaya kalau dia mau berusaha dan sungguh-sungguh. Ya, gitu. Kemudian orang yang sakit, ya, dia bisa sehat. Orang yang bodoh dia bisa jadi pandai karena dia mau berusaha. Demikian orang miskin bisa menjadi orang kaya kalau dia mau berusaha, ya, mau bekerja. Nah itu saja. Jadi dengan kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah, kita disuruh untuk sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan ini, nggak boleh nyerah. Kalau misalnya kita dikasih sakit, kita nggak boleh putus asa. Bisa jadi sakitnya itu menjadi penggugur dosa-dosa kita, ya. Kemudian kita disuruh sabar dalam menghadapi ujian cobaan itu, nggak ngeluh, ya, nggak marah-marah. Kemudian tidak menyesali, kenapa sih kok aku sakit, kenapa sih kok aku miskin, nah sebagainya. Nah itu merupakan ketentuan dari Allah yang harus kita terima, baik suka maupun duka, karena Allah itu dalam menentukan segala sesuatunya pasti, ya, sudah merupakan yang terbaik untuk kita. Jadi kita tidak boleh menyesali, ya. Kemudian sabar ketika kita menghadapi cobaan, baik cobaan yang menyenangkan maupun cobaan yang tidak menyenangkan. Nah, kebanyakan kalau orang yang diuji dengan harta, diuji dengan kesenangan, itu banyak yang nggak lulus. Tapi kalau diuji dengan kesempitan, kemiskinan, kesulitan, itu kalau banyak yang lulus. Kenapa? Karena mereka akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika seseorang itu berada dalam kehidupan yang menyenangkan, kebanyakan itu menjadi lupa diri, ya. Seperti halnya Korun. Pernah dengar nggak Korun?
Korun itu cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam yang dulunya itu dia orangnya miskin, kemudian ya dia minta diberikan kekayaan, akhirnya Allah kasih dia kekayaan, akhirnya dia jadi lupa diri ya. Dia mengaku dia sombong, dia bangga dengan hartanya, bahkan dia tidak mau mengeluarkan hartanya itu untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Dia menganggap bahwa hartanya itu dari usahanya, padahal itu adalah dari Allah SWT berkat doanya Nabi Musa. Itulah makanya kenapa orang-orang yang diuji dengan harta, diuji dengan kekayaan itu kebanyakan banyak yang lupa diri, banyak yang nggak lulus ya. Makanya kita bersyukur ya Allah berikan keadaan kita sekarang. Mudah-mudahan kita selalu teringat ya, tidak membuat kita jadi lupa diri, tidak membuat kita jadi sombong, karena apa yang Allah berikan kepada kita itu merupakan amanah atau titipan yang suatu saat pasti akan diminta ya, akan diminta kembali oleh pemiliknya. Jadi kita nggak boleh sombong dengan apa yang kita miliki ya, tapi berusaha sungguh-sungguh dan lakukan yang terbaik agar hidup kita menjadi berkah. Seperti itu ya. Nah, jadi Wia bisa dipahami ya Wia. Nah, jadi rukun iman itu ada 6 ya. Ada percaya kepada Allah, bukti kita percaya Allah kepada Allah ya dengan kita sholat, melakukan perbuatan baik ya. Kemudian kita percaya kepada Rasul, berarti kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Kita beriman kepada kitab, berarti kita mengamalkan apa yang ada di kitab. Kita disuruh baca Al-Quran, kita disuruh pahami, kita disuruh mengamalkan. Di dalam Al-Quran kita disuruh untuk berpuasa, maka berpuasalah, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari pembahasan ini kalian bisa memahami, karena rukun Islam dan rukun iman itu sangat luas penjabarannya dan terkait antara pelajarannya ada di kelas 1 sampai dengan kelas 6, bahkan dari SMP sampai dengan SMA itu terus ya saling berkaitan. Mungkin pembahasannya akan lebih luas ketika disampaikan di jenjang yang lebih tinggi. Nah, kalau untuk tingkatan yang rendah, mungkin secara umumnya saja penjabarannya, gitu ya. Jadi ketika nih kita ditakdirkan oleh Allah sakit, alhamdulillah bersyukur, berarti kita disuruh istirahat, maka banyak-banyak istighfar, banyak kita berzikir, banyak kita mengingat Allah gitu ya. Kemudian kita harus selalu banyak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Walaupun itu hal yang tidak menyenangkan, kita harus selalu bersyukur. Mudah-mudahan ya, kata Allah, dengan kita rajin bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada diri kita. Ya, bisa dipahami ya Nana? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ya, ada yang mau ditanyakan? Farhan, Aidir? Enggak. Oke. Nah, nanti tugas kalian ya semuanya nih bisa menuliskan contoh yang termasuk ke dalam takdir ya. Takdir Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Silakan diberikan contohnya ya. Contoh takdir baik itu bagaimana, takdir buruk itu bagaimana. Lalu bagaimana kita menyikapinya. Gitu ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti, rajin salatnya, rajin baca Qur'annya ya, nurut sama orang tua, belajarnya yang rajin ya, istiqomah ya. Ada tugas apapun dikerjakan supaya kita mendapatkan nilai dan bisa meraih yang terbaik. Oke? Sampai di sini.
Ada nggak yang mau ditanyakan nih? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada untuk pertemuan hari ini cukup dulu ya. Kita akan masuk ke paket B. Nanti untuk penugasannya akan Bu Guru sampaikan di Google Classroom ya. Nanti linknya bisa Bu Guru kirim ke grupnya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga kalian tetap semangat selalu belajarnya, sehat, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sempurnakan dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.